Nomor SI kuwi dudu sembarang nomor. Mangga. Ngerti ra? Nuwun, Bu. Kuwi jimat. Jimat kanggo kasantosaning urip saka satriya piningit. Marai kebal. Kebal penderitaan, kebal kesengsaraan. Sesuk do gawe kalung kaya ngene kabeh. Nomere diplungke. Aja nganti kuali, aja nganti lali. Iki jenenge dasi kupu-kupu. Wong cilik iso dadi wong gedhe. Wong cilik iso dadi piyai, iso mabur. Dhuwur dadi piyai. Piye? Bangun ra? Necis ra? Berbicara soal partai politik sekarang, Pak Fatwa. Dulu menjadi anggota Serikat Islam sebuah kebanggaan. Sekarang yang Anda lihat, adakah kebanggaan itu dimiliki oleh orang-orang yang kartu anggota itu bisa jadi jimat seperti dulu tidak Pak? Atau terlalu jauh berharap ada kebanggaan seperti itu? Kalau dulu kartu anggota itu, bukan saya kartu anggota partai politik ya, tapi kartu anggota ormas itu menjadi kebanggaan. Karena sekaligus menunjukkan identitas diri. Dan seorang politisi itu, seorang pemimpin ya perlu identitas. Nah, tapi sekarang ini kita tidak pernah melihat orang mengantongi kartu anggota. Hanya nanti mendekati pemilu baru dicetak kartu anggota itu untuk dibagi-bagi. Iya. Untuk dapat kaos untuk kampanye? Ya, itu. Atau ditukar beras dan kerudung? Iya, itulah yang terjadi sekarang ini. Saya ini salah seorang pendiri partai. Jadi saya kira saya berbicara termasuk saya keluhkan misalnya bahwa partai saya juga dengan rekan-rekan separtai saya katakan kok partai kita sekarang ini kok seperti ikut-ikutan juga yang terjadi di pasaran sekarang ini. Ya, tapi semua mengatakan pada saya ya masih mendingan partai kita daripada yang lain. Jadi seolah-olah jadinya berlomba-lomba untuk ya tidak perlu berpegang kepada moralitas yang tadi itu sebersih-bersih tauhid. Saya anggap itu partai politik sekarang ini kehilangan identitas. Dan itu tergantung memang para pemimpinnya. Tidak ada lagi politisi alamiah yang memang punya rekam jejak berproses dari remaja sebagai aktivis, pergerakan, kemudian melalui berbagai tantangan-tantangan baru menjadi pemimpin partai. Sekarang ini tidak ada seorang pimpinan partai atau ketua umum partai politik kalau tidak punya modal yang besar. Cuma kita tidak boleh putus asa, harus ada dilakukan revolusi mental kepada untuk partai-partai politik sekarang. Terutama politisinya ya Pak? Ya politisinya tentu. Terutama ya, politisi dan partai politik. Jadi revolusi mental sesungguhnya diperlukan untuk elit ya, untuk rakyatnya mungkin nomor 2 itu. Yang lebih harus direvolusi mental, elit dan para politisi. Yang mengajari rakyat itu ya pemimpin-pemimpin politik itu sendiri. Saya ingin bertanya ke para pemeran, ada Reza, kemudian juga ada Ibnu Jamil, ada Tatan. Dalam konteks politik saat ini, film yang Anda perankan, Cokroaminoto dengan para orang-orang besar ini, bicara soal politik kekinian, apa sih yang seharusnya paling bisa dipelajari oleh para politisi-politisi? Kalau politisi-politisi pada nonton film ini nih, seharusnya mereka malu karena apa? Mereka malu karena kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh seorang Cokroaminoto pada zamannya, segala sesuatu itu mencoba untuk lebih dekat kepada rakyat. Segala kepentingan diatur untuk itu. Dalam organisasi dan lain-lain. Jadi pergerakan politiknya arahnya ke sana. Saat ini semua serba seolah-olah. Kalau menurut saya, semua serba seolah-olah. Seolah-olah dekat pada rakyat, seolah-olah memberikan perhatian pada rakyat. Jadi semua serba seolah-olah. Abu-abu semuanya. Pura-pura. Pura-pura semua. Pura-pura. Jadi kalau bisa belajar dari Cokro itu mungkin harus. Mbak Christine Hakim. Yang paling berkesan buat saya adalah, mungkin ini salah satu juga reason yang tidak ada di dalam buku sejarah. Ini pengamatan saya pribadi, penelusuran napak tilas batin Cokroaminoto yang saya lakukan, bahwa sikapnya yang sangat humble. Dan bahkan itu juga tercermin kepada keluarga almarhum, anak cucu dan cicit-cicit beliau sekarang,
yang sangat sekali humble menurut saya. Bahkan pada saat kita untuk menentukan judul film ini Guru Bangsa, keluarga sebetulnya agak keberatan karena nanti khawatirnya dianggap terlalu membesar-besarkan eyang mereka gitu ya. Tapi saya, Mbak Dewi, Mas Garin, Mas Reza dan semuanya sepakat kita sampai ambil voting untuk akhirnya memang Guru Bangsa Cokroaminoto ini yang menjadi judul dari film ini. Karena memang beliau pantas mendapatkan predikat sebagai guru bangsa. Sebagai guru bangsa, luar biasa. Meskipun pakai syarikat Islam, tetapi Cokroaminoto tidak pakai sorban seperti Diponegoro. Dia belajar dari Diponegoro. Di sekitarnya orang-orang pakai sorban, tapi dia pakai kopiah. Inilah nasionalisme yang telah pasti.